sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Desember 2021 bersama Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saat berjumpa, sahabat Festus yang terkasih, saya Johan Eng dari Tangerang. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Hari ini kita diajak gereja untuk membaca dan merenungkan dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, kalau ini saya yakin satu perikop yang sudah sering kita baca ya tentang domba yang hilang ya. Saya masih ingat banget saya dulu ke sekolah minggu gitu ya, dan kita pasti pernah melihat Yesus yang menggendong domba gitu ya. Jadi ini perikop yang saya rasa sangat familiar buat kita, sehingga ketika kita baca perikop ini kita nggak merasa ada yang aneh ya kan, yang tidak biasa. Tapi sebenarnya cerita ini sangat tidak biasa, teman-teman semua. Bayangkan kalau Anda punya 100 ekor domba. Tugas Anda sebagai gembala adalah menjaga 100 ekor domba. Lalu suatu hari Anda sadar ada satu yang hilang. Nah, tidak logis, sangat tidak masuk akal Anda meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu ekor. Karena kalau Anda pergi meninggalkan yang 99, Anda pulang kembali, ya mungkin sudah hilang lagi 5 ekor gitu ya, karena nggak dijaga. Ya, jadi nggak masuk akal gitu. Kalau Anda meninggalkan yang 99 ekor demi untuk mencari satu yang hilang. Ya, logisnya adalah orang akan berpikir, ya sudahlah hilang satu, lebih baik saya menjaga yang 99 ini yang tidak hilang. Kan gitu, itu yang logis. Lebih nggak logis lagi kalau diceritakan di perikop ini ketika dikatakan ketika menemukan yang seekor yang hilang itu, si gembala begitu gembira, lebih gembira daripada 99 yang tidak hilang. Ya, tidak wajar loh. Satu ekor yang dibandingkan 99 tentu lebih penting yang 99 gitu ya. Jadi, tapi mengapa Yesus menceritakan cerita yang tidak biasa ini? Ini cerita yang, kalau teman-teman ingat, ini cerita yang paralel, cerita yang serupa dengan cerita dengan anak bungsu yang hilang. Ya kan? Yang dimana anak bungsu yang hilang pulang, bapaknya sangat senang gitu ya, karena anak yang hilang itu pulang langsung kembali. Ya, sehingga dibikinkan pesta sampai anak sulungnya iri gitu. Nah, ini cerita yang tidak yang Anda bisa bayangkan ya, itu juga tidak logis ya, seorang tua yang ditinggalkan anaknya ya, yang difoya-foyakan, yang hartanya dibuat untuk foya-foya, secara logis orang tuanya pasti marah, mungkin tidak menganggap lagi itu anak gitu. Itu logisnya. Tetapi Yesus menceritakan hal yang tidak masuk akal ini, yang tidak biasa ini, untuk menggambarkan pribadi Allah kita, pribadi Bapa kita.
Yesus ingin menggambarkan kepada kita bahwa Allah kita, Bapa kita, adalah gembala yang tidak biasa ini, yang bahkan boleh dibilang tanda kutip lebih peduli dengan domba yang hilang, yang sangat sayang dengan dombanya ini. Yang Yesus kemudian rangkum dengan berkata, Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Inilah hati Bapa, teman-teman. Inilah hati Bapa yang ingin menyelamatkan kita semua. Terlebih mereka yang hilang, mereka yang sesat. Orang-orang yang mungkin tidak tahu, mungkin kurang mengenal teologi Kristiani, ya, atau kurang mendalami iman Kristiani, bisa saja menganggap ketika kita bilang domba yang hilang, domba yang sesat, seakan-akan domba yang sesat, domba yang hilang itu kelas 2. Tapi sebenarnya dalam iman kita, domba yang hilang itu justru kelas 1. Lebih disayang oleh Tuhan, lebih dipentingkan oleh Tuhan. Ya, karena sang gembala meninggalkan 99 yang tidak hilang demi mencari yang hilang, teman-teman. Tentu ini bukan kisah, ini adalah ilustrasi saja yang untuk menggambarkan pada kita bahwa Bapa mencintai kita semua, tapi dan dia bahkan lebih mencintai lagi mereka yang sesat. Apa artinya bagi kita? Bagi kita, artinya kita harus punya hati seperti Bapa. Kita harus mencintai mereka yang mungkin jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita mau bicara dari sisi, misalnya dari sisi spiritualitas, dari sisi rohani misalnya. Ada kecenderungan kita kadang-kadang, saya juga ketika kita merasa lebih rohani, kita merasa lebih dewasa rohani, kita merasa lebih tahu Alkitab, kita merasa kita lebih taat beragama. Ketika kita merasa seperti itu, tanda kutip sombong rohani, teman-teman, kita sudah lari, kita sudah lupa seperti apa Bapa kita itu. Orang yang sombong rohani lupa bahwa Bapa mencintai mereka yang domba-domba yang sesat ini. Oke. Domba-domba yang sesat itu kelas 1, lebih dipentingkan bahkan oleh Allah Bapa kita. Saya rasa kita perlu merenungkan ini. Apakah ada saatnya di mana kita merasa lebih dewasa, lebih dewasa rohani, lebih taat sama Tuhan, lebih aktif di gereja. Ketika kita ada kesombongan rohani ini, kita harus ingat hati Bapa seperti apa. Oke. Dan saya rasa juga bagi kita, ketika kita membaca perikop ini, kita bisa merenungkan siapa orang-orang di sekitar kita yang mungkin bukan sesat jauh dari Tuhan, tapi mungkin yang dalam hidupnya merasa sendiri, merasa orang tidak diperhatikan. Mungkin bisa jadi keluarga kita, mungkin bisa jadi salah satu teman kita. Mungkin ada orang yang kita selama tidak sapa. Mungkin mereka tanda kutip adalah domba yang sesat juga, gitu. Karena mereka kesepian. Belum tentu dalam hal rohani, tapi dalam hal psikologi mungkin. Dan saya rasa perikop ini mengingatkan kita, mungkin kita bisa menjadi gembala itu yang mencari mereka, yang reach out, yang menjangkau mereka, membawakan kasih Tuhan kepada mereka. Teman-teman mempersiapkan Natal yang sebentar lagi, mari kita ingat, hati Tuhan adalah hati seorang gembala yang meninggalkan 99 domba yang tidak hilang untuk mencari satu domba yang hilang. Semoga kita juga diberi hati yang demikian. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau adalah gembala kami. Engkau
Engkau menjaga kami anak-anak-Mu. Dan ketika kami hilang, Engkau membawa kami kembali kepada kawanan-Mu. Bantu kami Tuhan juga boleh menjadi gembala seperti Engkau bagi orang-orang di sekitar kami. Baik mereka mungkin yang jauh daripada-Mu, atau mereka yang merasa kesepian, merasa sendiri. Bantu kami untuk boleh menjadi alat-Mu. Hari ini kalau kami bertemu orang-orang yang seperti itu, bantu kami untuk membawakan kasih-Mu kepada mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat mempersiapkan Natal. Dan semoga Tuhan memberikan kita rahmat untuk menyambut kehadirannya dengan lebih khusus lagi di hati kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Desember 2021. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.